Siapa yang menyangka, di balik ketegaran wajahnya, Inara Rusli tengah menghadapi kenyataan yang sangat pahit. 90% pekerjaannya dikabarkan lumpuh total. Benarkah akibat konflik hukum yang tak kunjung usai, roda ekonomi Inara kini seolah berhenti berputar? Dan benarkah pula bukan hanya finansial yang hancur, namun kondisi psikis ibu 3 anak ini pun disebut-sebut mulai terganggu? Tapi, apa yang sebenarnya membuat situasi ini begitu buntu? Mengapa pintu damai yang diharapkan terbuka lebar justru ditolak mentah-mentah oleh pihak Wardatina Mawa? Apa alasan dibalik penolakan restoratif justice yang membuat Inara kini harus bersiap menghadapi dinginnya meja hijau? Dan yang paling memicu tanda tanya besar, mengapa Inara yang biasanya berani bicara blak-blakan mendadak bungkam 1000 bahasa saat menyambangi Polda Metro Jaya beberapa hari lalu? Benarkah tekanan mental itu sudah tak lagi tertahankan? Di tengah laporan yang kini naik ke tahap penyidikan, muncul sebuah tudingan mengejutkan. Adakah sosok penghasut di balik kerasnya hati Mawa? Dan benarkah ada rahasia tentang status pernikahan yang diklaim sudah sah secara agama oleh pihak Insanul Fahmi? Inilah detik-detik penuh ketegangan saat Inara menghadapi babak baru ujian hidupnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan. Konflik hukum antara Inara Rusli dan Wardatina tampaknya masih jauh dari kata damai. Babak baru perseteruan ini kembali memanas saat Inara terpantau menyambangi Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu guna melanjutkan proses hukum yang tengah bergulir. Namun, di balik langkah hukum tersebut, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Pihak kuasa hukum Inara membeberkan dampak fatal yang harus ditanggung kliennya. Akibat kasus yang tak kunjung usai ini, roda ekonomi Inara dikabarkan lumpuh total, di mana hampir 90% pekerjaannya terpaksa tertunda. Tak hanya hantaman finansial, kondisi psikis mantan istri Virgon ini pun disebut-sebut mulai terganggu. Di tengah beban sebagai seorang ibu dan tuntutan profesionalisme, Inara kini harus berjuang keras menghadapi tekanan mental yang kian memuncak. Sudah pasti jumlahnya kami tidak tahu, tapi dipastikan kerugiannya cukup lumayan karena kan banyak kontrak-kontrak yang akhirnya tidak bisa dijalankan. Tapi bisnisnya masih jalan nggak sih, Bang? Ya mungkin 1212 masih aja gitu ya. Tapi sebagian besar, hampir 90% lebih itu sementara menunggu perkara ini selesai. Kondisi mentalnya seperti apa? Dipastikan ya kalau untuk mental pasti Inara pasti kenal lah. Nggak mungkin nggak, karena biar gimana pun kan dia seorang wanita. Nggak mungkin juga dia nggak kena mentalnya. Selain itu, kenyataan pahit kini juga harus ditelan bulat-bulat oleh Inara Rusli. Harapan untuk mengakhiri perselisihan dengan jabat tangan dan saling memaafkan tampaknya harus kandas di tengah jalan. Ya, upaya damai yang sempat digadang-gadang kini dinyatakan gagal total usai pihak Mawa secara resmi melayangkan surat penolakan terhadap restoratif justice. Pintu maaf yang diharapkan terbuka lebar nyatanya masih tertutup rapat bagi mantan istri Virgon tersebut. Meski demikian, pihak Inara kabarnya enggan mengibarkan bendera putih. Di tengah kebuntuan ini, mereka masih terus bermanuver mencari celah demi menghindari dinginnya meja hijau. Selain meminta perlindungan hukum, konsultasi intensif pun terus dilakukan demi menghidupkan kembali asa perdamaian yang sempat mati suri. Kuasa hukum Inara bersama Inara mendatangi Renakta Polda Metro Jaya dalam rangka untuk menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukumnya Mawa. Dan kami juga meminta perlindungan hukum serta berkonsultasi untuk bisa terrealisasinya restoratif justice.
Itu tujuan utamanya cuma hanya itu. Jadi tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk kekeh tetap bisa terlaksananya restoratif justice atau kita perdamaian seperti itu dengan seperti apa yang diinginkan oleh Mawa, kita juga belum tahu untuk bisa terrealisasinya hal tersebut. Ya, keyakinan teguh masih terpancar dari pihak Inara Rusli. Mereka tetap optimis bahwa suatu saat nanti pintu hati Mawa akan terbuka dan perdamaian yang diimpikan bakal menjadi nyata. Demi mewujudkan niat tulus tersebut, Inara bahkan dikabarkan tengah menyusun jadwal khusus untuk bisa bertemu langsung dengan Mawa secara empat mata. Namun, jika segala upaya ketuk pintu ini tetap menemui jalan buntu, Inara Rusli sudah siap dengan langkah pamungkas. Kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami, kuasa hukum Inara, yakin insya Allah akan terjadi perdamaian seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Tapi kalau tidak terjadi perdamaian bagaimana? Ya konsekuensi kalau memang belum terjadi perdamaian, ya kita kembalikan kepada pihak penyidik. Mereka kan punya SOP sendiri, mereka punya aturan sendiri, apakah akan naik lidik atau gimananya, ya itu hak prerogatif daripada penyidik di Renakta Polda Metro Jaya. Ya pada prinsipnya kalau perkara ini jalan ya dipersilakan aja, karena itu kan hak prerogatifnya penyidik. Ini kan masih dalam tahapan klarifikasi. Mereka mau naik lidik, mereka mau gelar perkara, itu hak prerogatif daripada penyidik. Jadi kami pun tidak intervensi di dalamnya. Ya sejauh ini keyakinan kita karena Inara Rusli sendiri memang berkeinginan untuk perdamaian itu dari diri dia sendiri. Seperti itu. Kami hanya kuasa hukum hanya menjalankan apa yang menjadi keinginan dari diri dia tanpa ada intervensi apapun. Pemirsa Intens Investigasi. Hingga detik ini, laporan polisi yang dilayangkan Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya, faktanya memang masih terus bergulir panas. Seolah tak ada kata rehat, proses hukum ini terus melaju mencari muaranya. Ketegangan itu pun kembali terekam saat Inara, yang kini berstatus sebagai terlapor, kembali memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Namun pemirsa, ada sebuah pemandangan tak biasa yang memicu tanda tanya besar. Jika biasanya Inara dikenal berani bicara belak-belakan di hadapan awak media, kali ini ia justru menunjukkan gelagat yang berbeda. Sang artis memilih untuk diam 1000 bahasa. Tak ada satu kata pun yang terucap, Inara bungkam seraya berlalu di tengah kepungan kamera. Sedikit Kak, jelasin gimana agendanya apa nih hari ini? Iya, sedikit Kak. Sedikit Kak. Kabarnya gitu kabarnya. Kabarnya gimana Kak Inara? Iya, minta perlindungan ya Kak ya. Lalu, seperti apa penjelasan kuasa hukum Mawa terkait sikap kliennya yang masih menutup pintu damai dengan Inara Rusli? Benarkah Mawa masih merasa terluka? Dan dengan status laporan Mawa yang telah naik ke tahap penyidikan, benarkah unsur pidana terhadap laporan Inara dan Insanul sudah terpenuhi? Apa harapan kuasa hukum Mawa kepada pihak kepolisian terkait kelanjutan proses hukum ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, usai Inara Rusli diperiksa penyidik Polda Metro Jaya beberapa hari lalu atas laporan polisi yang dilayangkan Wardatina Mawa atas tuduhan perselingkuhan dan perzinahan, kini giliran kubu Wardatina Mawa yang angkat bicara. Ya, seolah mematahkan harapan Inara, pihak Mawa dengan tegas menyatakan tetap menutup rapat pintu damai. Tak ada celah bagi Inara maupun Insanul untuk sekadar berjabat tangan. Pasalnya, luka di kalbu Mawa rupanya masih menganga lebar.
Pengkhianatan terhadap cinta suci yang ia bina bersama Insanul dirasa terlalu pedih untuk dimaafkan begitu saja. Melalui kuasa hukumnya, Mawa pun menyebut bahwa hingga detik ini nihil komunikasi dari pihak Inara Rusli. Pihak dari lawyernya Inara belum pernah ada yang menghubungi dari pihak lawyernya Mawa ya. Sampai sekarang memang kami belum pernah berkomunikasi, sama sekali belum pernah berkomunikasi. Jadi ya kita belum bisa berkomentar juga. Saya sih baru mengetahui memang kemarin ya dari media juga, karena memang belum ada dari lawyernya pihak Inara atau penyidik yang menghubungi ke saya. Gitu. Jadi ya kalau memang dari pihak Inara mau ada menghubungi ke kami, ya, kami terima gitu. Nggak ada yang memang menghubungi ya. Sampai sekarang belum ada sih. Soal masalah perdamaian seperti itu memang sampai saat ini Mawa masih belum bisa untuk membuka pintu untuk pertemuan atau perdamaian atau apapun itu ya, karena memang rasa kecewa yang mendalam Mawa yang masih terasa di hatinya pasti ya. Jadi sampai saat ini memang masih membutuhkan waktu lah kalau memang ingin diadakan pertemuan itu. Bukan sekadar ancaman kosong, jeratan hukum bagi Inara dan Insanul kini nampaknya semakin nyata. Pihak kuasa hukum Mawa menegaskan bahwa status laporan kliennya kini telah resmi naik ke tahap penyidikan. Hal ini menjadi sinyal merah bagi pihak terlapor lantaran tim hukum Mawa meyakini bahwa unsur pidana dalam laporan tuduhan perzinaan tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Tak ingin membuang waktu, mereka pun mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan gelar perkara. Dengan ditolaknya permohonan restoratif justice, ya kami berharap memang penyidik Polda Metro segera melakukan gelar perkara dan menaikkan statusnya ke penyidikan. Kami berharap itu dilakukan dalam waktu dekat supaya status ini sudah naik sidik dan bisa berjalan lagi. Pemanggilan lagi ini kan kalau nanti sudah naik ke status penyidikan ya. Karena sekarang kami dalam posisi menunggu gelar perkara. Setelah tadi ditolaknya restoratif justice, ya kami memohon kepada penyidik untuk segera melakukan gelar perkara. Mungkin setelah naik statusnya ke penyidikan, baru nanti akan dipanggil lagi para saksi-saksi itu, termasuk Mawa. Cukup lama ya Bang ya prosesnya? Ya, seperti itulah, makanya kami mohon kepada Polda Metro untuk segera melakukan gelar perkara kepada Polda Metro. Kuasa hukum Mawa juga menjelaskan tanggapan kliennya. Usai Inara Rusli muncul di hadapan publik, pihak Mawa mengungkap belum terjadi komunikasi antara pihaknya dengan pihak Inara. Bahkan pihak Mawa mengaku merasa dirinya tersakiti oleh perbuatan dan kata-kata Inara Rusli. Tak hanya itu, kuasa hukum Mawa juga menyayangkan sikap Inara Rusli yang tidak ada kesesuaian dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ya, pada prinsipnya memang Mawa masih sakit hati lah. Jadi memang saya juga belum bisa berbicara terkait kapan bisa ketemu atau bagaimana perdamaian, karena saya juga tidak bisa memaksa Mawa pastinya kan untuk bisa dilakukan hal itu, karena memang butuh waktu dan prosesnya. Ya memang belum ada. Jadi memang makanya itu pihak mungkin dari Mbak Mawa juga masih menilai keseriusannya dalam meminta maaf, mungkin masih melihat etikat baiknya gitu, ketulusannya dalam meminta maaf. Jadi memang untuk saat ini masih belum bisa melakukan pertemuan atau membahas apapun itu. Intinya maaf. Iya, memang sampai saat ini kan belum ada ya. Harus diiringi dengan tindakan nyatanya lah yang memang terlihat lah gitu. Memang sampai sekarang menurut dari Mbak Mawa sepertinya belum terlihat
keseriusan atau etikat baiknya lah. Meninggalkan pernyataan dari pihak Mawa, lantas seperti apa pula pernyataan dari pihak Insanul Fahmi? Benarkah Insanul dan Inara sebenarnya sudah berniat menyampaikan itikat baik kepada Mawa sebelum isu ini ramai ke publik? Dan bagaimana pula Insanul menyebut bahwa dirinya telah memenuhi rukun menikah dengan Inara dan sah secara agama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, benarkah semua masalah yang terjadi antara Inara Rusli, Wardatina Mawa, dan Insanul Fahmi ini murni tentang rasa sakit hati? Di tengah kebuntuan ini, Insanul Fahmi akhirnya angkat bicara dan melempar pernyataan yang tak kalah mengejutkan. Insanul berdalih bahwa sebenarnya ia dan Inara sudah memiliki itikat baik untuk bicara jujur kepada Mawa secara perlahan. Sebuah rencana matang telah disiapkan sebelum isu panas ini terlanjur meledak dan menjadi konsumsi publik. Namun sayang, rencana tinggal rencana. Insanul menuding ada pihak ketiga yang sengaja bermain di air keruh. Ia meyakini ada pihak yang punya kepentingan tertentu untuk menghasut Mawa hingga akhirnya api amarah tak lagi bisa dipadamkan. Secara spesifiknya aku kurang paham apa aja yang udah mereka bicarakan ya. Karena memang pada dasarnya ini memang pertama-tama memang sejak awal sebelum ada kasus ini itu memang ada itikat baik dari aku maupun dari pihak Inara ya, memang ingin memberitahukan ke pihak Mawa. Cuman memang perlahan ya kan, perlahan. Memang bukan mau ditutup-tutupi tapi memang perlahan. Tapi ya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba tadi ada ujuk-ujuk orang lain ya, ada orang lain yang punya kepentingan gitu kan, yang nggak ada kepentingan dengan urusan rumah tangga. Dari batin aku ngerasa sebenarnya kita masih punya ikatan yang kuat, kita juga masih punya sama-sama punya perasaan. Tapi memang menurut aku karena dihasut terus dengan orang-orang yang ada di belakangnya ya, dengan orang-orang yang punya kepentingan lain seperti itu, yang buat dia jadi merasa terpressure gitu. Jadi ya mungkin saran buat orang-orang yang ada di belakangnya, coba lebih pahamilah ya kan, jangan semuanya mau dimanfaatin gitu kan, apalagi ini untuk urusan rumah tangga. Bak menjawab tantangan pihak Mawa yang menuntut bukti otentik pernikahan sirinya dengan Inara, Insanul Fahmi akhirnya menguak sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan publik. Di hadapan awak media, Insanul secara terang-terangan membeberkan detail pernikahan sirinya dengan Inara Rusli yang selama ini menjadi teka-teki. Insanul mengklaim ikrar suci tersebut telah dilangsungkan di sebuah kawasan di Jakarta dengan memenuhi seluruh unsur sah secara agama. Tak hanya adanya pengantin pria dan wanita, ia menegaskan prosesi tersebut turut dihadiri oleh seorang ustadz serta saksi-saksi yang sah secara hukum siri. Yang paling mencuri perhatian, Insanul pun mengulik keterlibatan keluarga inti. Ia menyebut bahwa kakak kandung Inara sendiri yang bertindak sebagai wali nikah, menggantikan sosok ayahanda Inara yang telah berpulang sejak tahun 2012 silam. Pengakuan ini sontak menjulangkan tanya besar di tengah proses hukum yang masih memanas. Setelah membeberkan secara rinci proses pernikahan sirinya sesuai tuntutan pihak Mawa, mungkinkah itikat baik dan keterbukaan Insanul ini akan melunakkan hati Wardatina? Lebih tepatnya ada saksi-saksinya, ada ustadznya, ada walinya. Kalau nikah secara agama itu kan sebenarnya kan harus mengikuti atau memenuhi rukun-rukun Islam ya. Rukun-rukun nikah dalam Islam seperti itu, Nah, jadi ya ada di situ ada walinya, ada saksinya, ada maharnya ya. Jadi kalau mau dibuktikan memang nanti bisa ngobrol langsung aja sama wali nikahnya, langsung sama abangnya Inara langsung. Bisa. Cuman kan yang jadi kendala adalah ini tidak ada pertemuan. Kita ngobrol cuman sampai sebatas dari media ke media, dari media ke media. Ya kan, kemudian banyak sekali hal-hal yang mungkin disalahpahami. Itu yang buat ini jadi semakin rumit sebenarnya karena tidak ada pertemuan.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.